Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang keempat. Langsung aja, yang pertama adalah KF. Nah, KF hari ini menguat lagi 3,6%. Sebelumnya hari ini dia sempat menyentuh harga 1465 ya. Tapi sayangnya di sesi 2 penutupan dia turun lagi ya. Tapi masih boleh diperhatikan mengingat sudah 3 hari dia naik terus. Apakah akan lanjut atau dia mau sideways dulu? Sayangnya hari ini padahal dia sudah sempat tembus top box ya hari ini. Tapi sayangnya turun lagi dan belum berhasil close di atas top box. Ini juga masih boleh dipantau apakah besok atau di minggu ini dia masih mau lanjut naik atau tidak. Mengingat saham ini sudah lama juga downtrend ya. Dan teman-teman bisa perhatikan volumenya juga sangat besar untuk KF ini dibanding volume-volume biasanya. Oke, untuk KF ini sudah terpantau, sudah 4 hari ternyata dia sudah mulai bergerak naik. Dilihat aja apakah dia akan terus naik atau dia akan sideways dulu beberapa waktu ke depan. Mungkin target selanjutnya ada di 1540 kalau dia berhasil naik lagi ya. Kita lanjut ke INAF. Nah, biasanya KF bareng sama INAF nih. Nah, ini INAF juga sudah 2 hari ini naik dan hari ini menguat 10%. Sebelumnya 12%. Ini juga boleh dipantau apakah besok atau di minggu ini masih INAF ini masih mau lanjut naik atau tidak. Boleh diperhatikan kalau besok dia bisa menembus 1300 atau bahkan 1330, ini akan sangat bagus sekali. Teman-teman boleh perhatikan pergerakannya besok ya. Karena sebelumnya kemarin juga sudah berhasil breakout top box di harga 1050. Nah, dan sudah close ini saya ngomong tanggal 11-nya ya. Tanggal 11-nya dia sudah berhasil close di atas EMA 10 20 30. Hari ini lanjut. Nah, kita lihat apakah besok atau di perdagangan minggu ini dia masih mau lanjut naik lagi. Lanjut ke saham berikutnya yaitu IRA. Nah, IRA juga sudah mulai bergerak naik perlahan. Sayangnya dia belum berhasil bertahan di atas top box 1360. Ini juga masih boleh dipantau kalau dia bisa menguat lagi. Apalagi kalau dia bisa close di atas 1375. Ini akan sangat bagus. Berarti dia sudah mulai bergerak di atas pergerakan moving average 10, 20, dan 30-nya. Ya, ini boleh dipantau 3 saham ini ya yang biasanya kalau suka naiknya juga bareng-bareng, boleh diperhatikan lagi. Next ya ke saham berikutnya yaitu Cash. Nah, Cash juga hari ini naik 8,54% ya. Ini juga boleh diperhatikan nih karena sudah lama juga Cash ini turun. Nah, ini kalau misalkan dia besok masih lanjut dan bisa menembus 192, ini akan sangat bagus teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan, boleh dipantau lagi untuk saham ini. Untuk supportnya saat ini teman-teman bisa pakai 153 atau pakai 155. Oke, lanjut ya ke saham CMPP. Nah, hari ini dia juga dari pagi sudah arah 9% tapi ya. Ini juga masih boleh dipantau. Kalau misalkan dia besok menguat lagi, apalagi bisa bertahan di atas 290, ini akan sangat bagus. Ya, teman-teman boleh perhatikan besok apakah CMPP akan lanjut lagi besok. Ini juga boleh dipantau nih ya, karena sudah lama dia turun dan sudah 5 hari ya, sudah 5 hari ini dia naik terus. Apakah dia akan lanjut naik lagi? Mengingat saham ini kalau sudah naik biasa naik terus. Nah, ini boleh diperhatikan untuk CMPP. Langsung aja lanjut ke saham berikutnya TPIA. Nah, TPIA hari ini close di atas EMA 10 ya. Boleh dipantau kalau misalkan dia bergerak naik lagi. Kalau sudah bergerak di atas EMA 30 biasanya terus nih. Nah, ini boleh diperhatikan TPIA. Kalau dia sudah bisa naik di atas 9.400, ini akan sangat bagus. Jadi teman-teman boleh pantau lagi saham ini. Tapi kalau misalkan mau spek buy, sekiranya kalau misalkan besok dia masih lanjut naik, kalau mau masuk silahkan aja. Kalau bisa diperhatikan apalagi kalau dia bisa close di atas 9.400, ini akan sangat bagus.
Lanjut ke saham WMPP. Nah, WMPP pun hari ini menguat lagi, close di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Boleh diperhatikan kalau misalkan di minggu ini dia berhasil menembus 136 atau bahkan 138. Ini juga bagus. Nah, ini juga boleh dipantau ya untuk WMPP, tapi ingat saham ini kadang-kadang suka terjadi guyuran ya, karena sering sekali banyak jarum-jarumnya, jadi mesti hati-hati kalau misalkan sekiranya dia naik tinggi terus nggak kuat, sebaiknya teman-teman take profit aja. Lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Amar. Ya, Amar masih bergerak terbatas, naik 0,67%. Nah, tinggal dilihat apakah dia akan breakout top box 312 atau bahkan bisa menembus 316. Ini teman-teman boleh perhatikan juga ya, karena sudah terlihat sideways nih, mungkin sekitar 3 minggu atau bahkan hampir sebulan ya, 3 mingguan lah ya. Ini teman-teman boleh perhatikan. Kalau misalkan dia sudah mulai bergerak naik lagi, Amar, jangan lupa untuk dipantau kalau misalkan dia sudah mulai bergerak di atas pergerakan moving average 10, 20, 30, apalagi kalau sudah mulai bergerak di atas EMA 100. Lanjut ya ke saham BBKP. Nah, BBKP hari ini 6% nih naiknya ya, 6,32%. Besok boleh perhatikan atau di minggu ini boleh perhatikan ya. Dia hari ini juga udah close di atas EMA 10, 20, 30. Mudah-mudahan kuat kalau bisa, kalau misalkan di minggu ini atau besok dia bisa menembus 206, ini akan sangat bagus. Target terdekat di 216, apalagi kalau bisa menembus 216 ini juga sangat bagus. Kita langsung aja ke saham berikutnya, yaitu BEVIC. Nah, BEVIC masih bertahan di atas top box 133, tapi sayangnya dia belum berhasil menembus EMA 30 di harga 137-nya. Nah, ini juga ada sudah sempat menembus 140, tapi sayangnya dia belum berhasil bertahan di atasnya. Masih boleh dipantau, pergerakannya sudah terlihat sudah mulai mau balik arah ya. Apalagi kalau nanti misalkan BEVIC ini bisa bertahan di atas 148, ini akan sangat bagus. Sorry, kita rubah 147 karena sini sudah bergeser ya. 147, kalau bisa bertahan di atas 147 ini bagus. Next, saham berikutnya yaitu Baca. Ya, Baca masih bertahan di atas top box 157 ya, di atas top box 157. Ini dan juga masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30. Sempat menembus 168 tapi sayangnya belum mencapai 175-nya. Masih boleh dipantau selama dia masih bergerak di atas pergerakan moving average 10, 20, 30. Kita tunggu aja apakah dia akan sideways dulu beberapa waktu atau bahkan mau lanjut langsung menembus 178 atau bahkan menembus 184. Ini boleh diperhatikan mengingat volumenya juga luar biasa hari ini. Jadi masih boleh dipantau. Next ke Agro. Ya, Agro hari ini juaranya. Dia close 24,6%. Volumenya juga luar biasa dan berhasil menembus EMA 10, 20, tapi 30-nya kurang satu tick lagi, yaitu di 290. Jadi pantau aja besok apakah dia akan lanjut atau justru malah akan koreksi. Ini masih boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia besok lanjut ya silakan kalau teman-teman mau masuk, tapi kalau misalkan dia koreksi ya tunggu dulu. Lanjut ke BRIS. Nah, BRIS biasanya memang sepaket dengan Agro. Kalau Agro naik ya BRIS suka naik. Nah, yang bagusnya dari BRIS adalah dia close di atas EMA 100, yaitu di atas 1490. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan besok BRIS lanjut atau bahkan bisa bertahan di atas 1580, ini akan sangat bagus. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 1580 ini akan sangat bagus, tapi kalau misalkan dia
besok koreksi dulu, kita lihat aja apakah koreksinya akan menembus 1490 atau tidak. Tapi kalau masih bertahan di atas 1490, ini juga boleh diperhatikan. Mudah-mudahan salah satu trigger untuk brace balik arah naik lagi ke atas. Hari ini juga volumenya lebih besar dari volume-volume sebelumnya ya. Ini masih boleh diperhatikan. Kita lanjut aja ke saham berikutnya, yaitu BNBA. Nah, BNBA juga hari ini bergerak nggak kemana-mana alias sama dengan kemarin, masih belum berhasil naik ke atas 1690 ya. Kita lihat aja, mudah-mudahan, tapi pergerakannya sudah mulai bertahan di atas EMA 10 dan 20. Tinggal EMA 30-nya atau harapannya bisa menembus 1740 dulu. Ini kalau bisa menembus 1740 dan bertahan, ini akan sangat bagus. Lanjut ke yang terakhir, yaitu BBYB. Nah, BBYB masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30. Mudah-mudahan ini retest aja. Nah, kita tinggal lihat beberapa waktu ke depan di minggu ini apakah dia akan sideways dulu beberapa waktu atau mau langsung ngegas naik untuk menembus EMA 100 di 1500. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya. Kalau dia bergerak naik lagi, ya teman-teman siapkan trading plan-nya kalau mau masuk di saham ini. Mengingat saham ini juga sudah lama turun, ya, masih bergerak di bawah EMA 100. Kalau bisa menembus EMA 100 dan bergerak di atasnya, ini akan sangat bagus. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk saham-saham yang baru mulai naik ini. Oke, mungkin segini dulu untuk video yang keempat. Buat teman-teman, jangan lupa like-nya, dan buat yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan jika mau bergabung dengan grup Telegram yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi, silakan aja masuk. Bebas buat siapa aja. Dan ya mungkin saya doakan teman-teman bisa profit semua walaupun di saat IHSG merah ya, seperti hari ini, bagus banget. Jadi jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.